Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kuikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja mendengar bacaan Injil bagaimana Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Dan pertanyaan yang kedua, setelah menurut banyak orang, menurut kamu sendiri, siapakah aku ini? Pertanyaan Yesus pada murid-muridnya sangat relevan juga bagi kita semua saat ini. Kalau kita ditanya, atau Yesus datang kepada Anda semua dan bertanya, menurutmu siapakah aku ini? Siapakah Yesus ini menurut Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik semua? Maka pertanyaan ini sangat relevan dan akan terus kita tanyakan setiap harinya bagi diri kita. Tetapi sebelum sampai ke sana, saya ingin melihat bagaimana para murid menjawab, siapakah Yesus menurut banyak orang? Yesus dilihat sebagai pribadi yang tidak biasa, berbeda dari banyak orang lainnya, berbeda dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan pemuka-pemuka agama yang lain. Maka dia tidak sama dengan kebanyakan orang. Yesus sebagai orang yang dekat dengan begitu banyak orang dari berbagai macam kalangan. Yesus juga yang memberikan warta pertobatan kepada orang banyak. Yesus juga yang memberikan mukjizat-mukjizat, memberikan kesembuhan, memberi penggandaan roti, dan seterusnya. Maka dia berbeda daripada yang lain. Maka kalau kita lihat jawaban para murid adalah mereka menyebut Yesus ini seperti nabi-nabi terdahulu yang pernah hadir, yang pernah juga mewartakan kabar sukacita kepada orang banyak. Maka yang ditampilkan pertama adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, sebagaimana kita tahu, dia mewartakan pertobatan, mempersiapkan jalan bagi kedatangan dia yang lebih besar daripada dirinya. Maka Yohanes Pembaptis disebut oleh para murid karena Yohanes Pembaptis adalah figur yang mewartakan pertobatan dan juga pembaptisan.
Dan hal ini juga dilakukan oleh Yesus selama karya-karyanya. Dia juga menyebutkan bahwa seperti Elia dan Yeremia. Kalau kita melihat dua nabi ini yang mewartakan tentang penggenapan janji Allah, perjanjian baru bagi bangsa Israel. Dan hal ini juga ada dalam pribadi Yesus. Dialah penggenapan akan janji itu. Dialah Mesias baru yang akan membawa bangsa ini pada keselamatan. Dan juga murid yang lain. Bisa jadi Yesus adalah nabi-nabi yang lain, sama seperti nabi-nabi sebelumnya yang pernah datang. Maka para murid mencoba menjawab berdasarkan referensi dari pengalaman nabi-nabi sebelumnya. Semuanya ada dalam sosok Yesus. Dan Yesus tidak mengatakan mereka salah. Tetapi pertanyaan Yesus pertama adalah, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu pertanyaan kedua, tetapi menurutmu, menurut para murid sendiri yang sudah hidup bersama dengan Yesus, menyertai Yesus, menemani Yesus, melihat sendiri mukjizat, mendengar sendiri segala pewartaannya, menurutmu siapakah aku ini? Saya membayangkan bahwa suasana itu lalu terdiam. Semuanya hening. Mereka berpikir, siapakah ya Yesus ini bagi kita? Setelah mereka menyebutkan referensi itu, maka dengan keberaniannya Simon Petrus mengatakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias yang disebut oleh Petrus dan juga anak Allah yang hidup. Mesias dalam gambar Petrus bukan Mesias yang memberikan keselamatan, perlawanan terhadap penjajahan Romawi. Tetapi Mesias yang dimaksud adalah membebaskan manusia ini dari kedosaannya. Karena manusia dan dosa itu lekat. Ada kecenderungan-cenderungan bagi kita untuk membawa diri kita jatuh di dalam kedosaan itu. Maka inilah yang dimaksudkan Petrus. Selain itu dia juga menyebutkan bahwa dialah, Yesus adalah anak Allah. Bukan hanya nabi, melebihi dari nabi. Anak Allah. Ketika dia mengajar, dia memiliki kuasa untuk mengajar. Seolah-olah sabda yang diajarkan itu hidup dalam dirinya. Bahwa keselamatan yang diwartakan nyata. Ia dekat dengan banyak orang tanpa melihat siapapun status orang tersebut. Ia pun memberi pembebasan bagi mereka yang tersingkirkan. Maka keberanian itu pertama-tama bukan dari Petrus sendiri. Tetapi semua itu karena Bapakku yang di surga. Melalui Roh Kudus, melalui Allah, maka Petrus itulah dengan tegas menyatakan siapakah Yesus bagi Petrus, bagi para murid yang ia wartakan dengan lantang. Maka Petrus jawab bukan spontan, tetapi juga karena kebijaksanaan Allah, karena ilham Allah yang menyatakan itu kepada Petrus, bahwa dialah anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih yang hadir di sini, kebanyakan adalah baptis dari bayi, betul? Adapun yang baptis dewasa tidak banyak, betul? Atau 50-50 gitu ya. Kita tahu tentang begitu banyak ajaran. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah keselamatan. Yesus adalah jembatan yang memperdamaikan manusia dengan Allah.
Ajaran-ajaran teologis itu ada. Yesus 100% Allah, Yesus 100% manusia, segala kealahan dan kemanusiaan itu ada dalam diri Yesus. Bahwa itu ajaran gereja yang kita yakini dan iman. Tetapi pertanyaan saya kembali lagi, menurut Bapak Ibu, siapakah Yesus menurut Anda semua? Ini pertanyaan kurang lebih 2000 tahun yang terus-menerus ada di dalam diri kita. Konferensi Wali Gereja Asia, para uskup di Asia itu berkumpul, mereka mencoba merumuskan siapakah Yesus bagi orang-orang Asia. Orang-orang Asia memiliki keutamaan tersendiri, memiliki kebijaksanaan sendiri. Dan kebanyakan negara-negara Asia adalah negara dunia ketiga, negara yang sedang berkembang. Maka bagi orang-orang Asia, Yesus digambarkan sebagai guru kebijaksanaan, sang penyembuh dan pembebas, serta sahabat bagi orang miskin yang menyatukan dengan penderitaan, kemajemukan budaya, dan agama-agama di Asia. Negara-negara di Asia ini memiliki keutamaan sebagaimana saya sebutkan tadi. Setiap negara memiliki setiap budayanya sendiri. Negara barat dengan timur tidak bisa diperbandingkan. Kalau kita membandingkan biasanya negara-negara Asia, negara-negara timur itu sangat kental dengan kebijaksanaan. Maka itulah yang direfleksikan oleh para uskup se-Astia. Bahwa Yesus sebagai sosok guru yang membawakan kebijaksanaan itu sendiri, yang menyembuhkan dan membebaskan, serta sahabat bagi orang-orang miskin. Apalagi dilihat bahwa situasi Asia itu sebagai negara yang sedang berkembang, walaupun sekarang beberapa negara Asia sudah begitu maju. Atau Bunda Teresa sendiri melihat Yesus dalam pribadi orang-orang yang lemah. Kalau Bapak Ibu pernah melihat film Bunda Teresa, dia teringat ketika dia naik kereta, ada seorang yang meminta-minta, orang yang tidak memiliki apa-apa, dan waktu itu Bunda Teresa masih seorang yang biasa. Gambar wajah kemiskinan itu ada di dalam benaknya terus-menerus, seakan-akan itu menjadi panggilan. Atau juga banyak santo-santa melihat gambar Allah yang nyata dalam diri orang-orang yang miskin dan menderita. Petrus Claver, seorang imam Yesuit, seorang santo yang menemukan Allah dalam perbudakan. Dia menjadi budak dari para budak, bahwa ia menemukan Allah dalam segala penderitaan manusia pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Maka pertanyaan lagi untuk kita. Menurut Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, menurut Anda, siapakah Yesus bagi? Tentu pertanyaan ini tidak akan lepas dari pengalaman kita masing-masing. Bisa saja kita menyebut dia sebagai sahabat. Bisa saja kita menyebut sebagai guru, sebagai teman, sebagai pendengar yang baik, sebagai teman seperjalanan di dalam menapaki kehidupan ini. Maka itu sah saja bagi kita, karena itulah yang dekat dengan pengalaman kita. Allah tidak lagi digambarkan dalam sosok yang tinggi, di gunung-gunung yang tinggi, atau di kotak tabernakel yang ada. Tetapi Allah ada dalam setiap hidup kita. Semoga dengan pengalaman ini kita menemukan siapakah Yesus bagiku dalam situasiku dan dalam zaman ini. Amin.